Para hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, salah satu di antara sabda baginda Rasul dikatakan, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sittina sanah. Kata baginda Rasul, bertafakur atas ayat-ayat Allah satu kesempatan saja itu mendapatkan nilai ibadah 60 tahun. Kita dianjurkan oleh baginda Rasul untuk memperbanyak menyempatkan waktu yang isinya adalah mentafakuri, mentadaburi, merenungkan, menghayati akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di Quran cukup banyak bagian daripada ayat-ayat Allah. Seluruh makhluk Allah merupakan ayat Allah. Salah satunya adalah siang dan malam, merupakan bagian daripada ayat-ayat Allah. Bahwa siang dan malam merupakan ayat Allah. Allah lah yang mengendalikan siang, Allah lah yang mengendalikan malam. Terbukti tidak pernah siang dan malam saling berebut. Ini tanda bahwa siang maupun malam merupakan ayat-ayat Allah. Artinya Allah lah yang mengendalikan siang maupun malam. Begitu juga Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, ada laki-laki, ada perempuan. Ini pun merupakan bagian daripada tanda-tanda ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ketika Allah menghendaki perempuan, jadilah perempuan. Ketika Allah menghendaki laki-laki, maka jadilah laki-laki. Oleh karena itu maka urusan anak, urusan kelahiran, urusan kematian itu mutlak adalah milik Allah. Allah yang mencipta, Allah juga yang mengatur. Bahkan hadirin, tidak ada sekecil apapun di muka bumi, sekecil apapun yang terjadi di muka bumi, seluruhnya mutlak itu dalam kendali Allah, dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih jelas bisa kita lihat di dalam surah Ar-Rum. Di situ cukup banyak ayat menerangkan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Namun hadirin jamaah rahimakumullah, apa di antara rahasianya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang kebesaran keagungan ayat-ayatnya. Allah Subhanahu wa taala menginformasikan, mengabarkan seluruh makhluk adalah ayatnya. Ini menandakan bahwa Allah zat yang maha perkasa, Allah zat yang maha kuasa, Allah zat yang maha pencipta. Makanya di saat kita mengawali ibadah yang sangat agung, diawali dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini menandakan bahwa tidak ada yang maha besar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang maha besar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam ayat Allah informasikan innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Cukup banyak ayat di dalam Al-Qur'an. Ini mengabarkan bahwa tidak ada yang berkuasa di muka bumi, di dunia maupun di akhirat, kecuali kekuasaan mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bumi maupun langit seluruhnya bisa bergerak dalam kendali Allah. Semuanya dalam kendali Allah. Hidup dihidupkan, mati dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para jamaah yang saya hormati dan yang saya muliakan, bisa kita lihat untuk lebih meresapi, untuk lebih dalam mentadaburi, mentafakuri ayat-ayat Allah. Kita lihat di dalam Asmaul Husna. Di dalam Asmaul Husna, di situ merupakan bagian daripada uraian nama-nama Allah. Di dalamnya banyak hal-hal yang menjadikan sebagai sarana untuk bertafakur. Di antaranya adalah Allah Ar-Rahman, Allah zat yang maha pengasih. Tafakuri, tadaburi, hayati makna daripada Ar-Rahman. Betapa Allah maha pengasih. Sebagai bukti Allah pengasih, sebelum kita lahir ke muka bumi, Allah sudah menyiapkan kasih sayang lewat orang tua kita. Itu rizki dari Allah. Kita belum lahir, rizki kita sudah disiapkan. Di antara rizki kita selaku anak yang belum lahir, Allah menyiapkan orang tua yang penuh kasih sayang,
orang tua menyiapkan sandang, pangan hingga papan, itu semuanya rizki dari Allah, sebagaimana Allah adalah Ar-Rahman. Belum diminta Allah sudah nyiapkan. Ini artinya apa? Bahwa kita selalu harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, harus yakin akan maha rahmannya Allah. Hidup ini rizki semuanya atas kebaikan Allah. Sebelum minta kita sudah disiapkan. Seharusnya kita semakin dewasa, semakin tua, semakin yakin bahwa rizki di tangan Allah. Terbukti belum lahir sudah disiapkan. Kemudian hadirin jamaah, Allah juga Ar-Rahim, zat yang maha penyayang. Ya Allah, betapa maha penyayangnya Allah kepada kita. Salah satunya kita diberikan sifat rahmannya yang luar biasa, yaitu kita diberi iman, ditanam keimanan, ditanam Islam, diberikan hidayah, diberikan taufik, diberikan ihsan, dan juga diberikan istiqomah dalam beribadah, bisa menanam kebaikan dan kebaikan. Dan ini merupakan anugerah dari Allah yang disebut dengan Rahim. Dan kita patut terus meresapi, merenungi, mentafakuri betapa Allah maha baiknya kita dipilih untuk mendapatkan rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di antara nama Allah adalah Allah Al-Hafidh, Allah zat yang maha penjaga. Allah juga As-Salam, zat yang maha menyelamatkan. Dan masih banyak. Silahkan Bapak renungkan minimal hari ini sebagai hari di mana Allah memperlihatkan kebesarannya, yaitu terjadinya gerhana matahari. Pada saat ini matahari terhalang oleh bulan. Ini adalah merupakan Allah sesekali memperlihatkan kebesarannya. Namun selama ini bumi, langit, dan seluruh planet mereka berjalan sesuai dengan porosnya, sesuai dengan relnya masing-masing. Tidak pernah di antara bumi, langit, matahari, dan juga bulan saling bertabrakan, saling berebut perjalanan. Tidak, mereka berjalan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bumi, langit, mereka semuanya bertasbih, memperlihatkan kebesaran Allah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Semuanya mereka bertasbih, dalam artian mereka tunduk, mereka patuh kepada apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hadirin jamaah yang saya hormati dan yang saya muliakan, mari kita sama-sama sebagai makhluk yang sangat dimuliakan oleh Allah, walaqad karramna bani Adam, kita dibedakan menjadi makhluk termulia dibanding makhluk-makhluk yang lain. Seyogianya, sepantasnya dan seharusnya makhluk yang diistimewakan memperlakukan dirinya sebagai hamba yang harus tunduk patuh, memasrahkan dirinya, kemudian mengabdi dalam hidupnya kepada zat yang maha perkasa, kepada zat yang maha baik kepada kita. Mari kita sama-sama hadirin, di sisa umur kita yang ada, kita maksimalkan umur kita. Semakin tunduk kepada Allah, semakin pasrah kepada Allah, semakin mendekat kepada Allah, semakin kuat melaksanakan segala perintahnya, semakin kuat menjauhi semua larangannya, dan semakin kita terus menjaga persaudaraan di antara sesama makhluk Allah, khususnya semakin meningkat persaudaraan dari sesama muslim kita. Insya Allah pengabdian yang kita persembahkan, kebaikan yang kita tanam, seluruhnya semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian sekelumit khutbah gerhana matahari ini, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan ada manfaatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.